sore pembaca koran Babal Pos dan Babal Khusus bertoko di mana saja berada. Salam tangguh dan sehat selalu. Hari ini Selasa 3 November 2020, Bingkai Geraha Pena kembali hadir dan akan berbincang dengan tamu kita kali ini. Telah hadir di Gedung Geraha Pena Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bangka Belitung, Bapak Fajar Supriyadi Sentosa S.A. Selamat datang Bapak. Apa kabar Pak? Sehat selalu ya? Alhamdulillah sehat selalu. Pak Fajar, sore ini kita akan berbincang tentang BKKBN di masa pandemi. Kita ingin tahu dan ingin pembaca koran Babal Pos juga ingin tahu bagaimana sih program keluarga bencana di masa pandemi ini. Karena beberapa lembaga pemerintahan itu sudah mengurangi pekerjaan, membatasi pekerjaan, bahkan ada juga beberapa pekerjaan yang malah dihentikan. Nah, kalau di BKKBN sendiri seperti apa Pak? Mungkin di BKKBN sendiri pada awal masa pandemi COVID memang kita sama sekali kegiatan-kegiatan itu tidak berhenti total ya. Ada beberapa kegiatan yang sampai sekarang ini berjalan. Itu seperti KII Mupen. Jadi karena dia tidak terpengaruh dengan berkumpulnya orang. KII melalui Mupen. Apa? Jadi itu yang disampaikan itu kan seperti yang viral kemarin kan, nikah boleh, kawin boleh, tapi hamil ditunda dulu. Nah itu kan salah satunya. Walaupun sebenarnya ada juga ngajak orang supaya pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Nah itu kan sampai juga jangan waktu pertama sekali jangan keluar rumah kan. Ya. Itu yang terus berjalan. Tetapi ada beberapa kegiatan pada awalnya itu tidak berjalan sama sekali. Seperti di Potan, misalnya BKB, kemudian BKR, kemudian BKL, UPPKS, itu sama sekali waktu yang pertama sekali kejadian itu tidak berjalan sama sekali. Cuma melalui WA juga terbatas kan, karena yang punya itu tidak semuanya punya HP yang bisa WA. Apalagi di desa-desa kan sinyalnya juga terganggu. Nah itu juga susah. Jadi itu ada beberapa kegiatan yang memang bisa berjalan. Pelayanan KB juga tersendat-sendat. Karena pelayanan KB itu menyangkut paskes, aseptor, dan APD masalahnya kan. Di awal pandemi APD tidak ada. Jadi para medis itu tidak mau melakukan pelayanan. Yang MKJP takut dan merasa was-was, yang hadir juga aseptornya merasa was-was. Nah, jadi tersendat-sendat. Memang yang kita lakukan itu adalah dengan mudah membagikan pil dan kondom. Nah, itu yang kita lakukan dengan pengawasan dokter dan bidan. Itu aja masalah yang pertama sekali waktu masa pandemi. Saya tertarik dengan di awal masa pandemi. Di awal masa pandemi itu mobil BKKBN keliling di Kota Pangkal Pinang, bahkan sampai ke kabupaten kota. Itu untuk sosialisasi. Bahkan ada yang sempat viral ya. Kita juga punya rekaman itu bahwa seorang staf BKKBN mengajak untuk ibu-ibu menunda kehamilan. Mungkin videonya kita lihat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, kami dari perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Puskesmas Kecamatan Bakam ingin menghimbau sekali lagi kepada seluruhnya masyarakat Kecamatan Bakam, jangan hamil dulu di masa pandemi COVID ini. Ingat,
hamil muda itu rawan banyak keluhan. Daya tahan kalian semua nanti bisa turun. Ibu-ibu bisa mual dan muntah dan mudah terserang COVID-19. Tunda hamil dulu, kawin boleh, nikah boleh, hamil jangan. Ingat ibu-ibu, Video ini sempat viral, ditonton ribuan orang, dibagikan ribuan kali, dan juga sempat mendapat penghargaan dari Bapak Gubernur waktu itu. pakai kontrasepsi. Ini staf di bidang apa? Di bidang admin. Bidang Jadi, admin ya? bidang admin, stafnya Ubalila hubungan antar lembaga. Jadi itu. Ini sambil bagikan pil, ada bidannya juga di sana bersama bidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, kami dari perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Puskesmas Kecamatan Bangka ingin menghimbau sekali lagi kepada Nah, di video ini ajakan untuk menunda kehamilan di masa pandemi. Seberapa besar sebenarnya resiko hamil di masa pandemi ini, Pak? Jadi yang pertama itu resikonya tentu bagi yang hamil ya. Jadi hamilnya itu apalagi hamil muda, anak pertama, tentu kalau orang hamil kan daya tahannya menurun. Dia pusing kepalanya, muntah-muntah, makan juga tidak nafsu. Nah, beda dengan orang sehat kan makannya nafsu terus. Ya, betul. Nah, ini jadi sehingga nantinya akan mudah terserang virus, apalagi virusnya sebenarnya semua virus kalau lagi terserang seperti itu daya tahan menurun tentu bukan hanya virus corona, sebenarnya apa aja bisa. Nah, itulah yang kita hindari masa masa pandemi ini. Itu yang kita sampaikan kepada ibu-ibu yang lagi yang masih muda tentunya ya, jadi minta tunda dulu kehamilannya. Nah, itu sebenarnya yang kita sampaikan. Nikah boleh, kawin boleh. Tapi kan banyak orang juga masa pandemi ini karena dilarang oleh gugus COVID kan tidak boleh juga melakukan nikah kan, secara resepsinya, sawisarannya. Tapi kalau nikahnya boleh. Nah, kita tambahkan lagi oleh BKKBN tunda hamilnya. Bukan tidak boleh, tapi ditunda dulu. Tunda dulu Sampai masa pandemi benar-benar berakhir. Ya. Pak, ini kan di masa pandemi ini kan pelayanan KB sempat tersendat dan terhenti. Jadi metode yang digunakan sekarang apa Pak? Mungkin metode jangka panjang yang pelayanannya agak tersendat ya? Jadi sebenarnya waktu awal saja tersendat. Tetapi kan karena tersendatnya itu terhambat oleh alat pelindung diri yang tidak ya atau bukan tidak ada, kurang. Karena cuma untuk melayani kesehatan saja, untuk pelayanan KB-nya nggak ada. Untuk bidan, untuk semuanya. Untuk LKB juga pakai juga, tapi levelnya beda. Makanya kita minta bantuan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan TNI, minta APD. Jadi dikasihlah APD. Dengan ada APD tersebut kita bisa melakukan pelayanan KB MKJP. Berarti sekarang sudah bisa Pak ya? Bisa MKJP, bahkan sekarang sudah hampir normal. Yang penting berdasarkan protokol kesehatan. Jadi kalau yang sebelumnya bisa bertumpuk-tumpuk, bisa berpuluh-puluh dalam satu hari, nah sekarang caranya bertahap. Kalau di dalam masa pandemi ini, mungkin hari ini 5, 7, besok lagi lanjut lagi. Nah, begitu caranya sehingga memang tidak menyalahi protokol kesehatan. Jadi pada intinya bahwa sampai saat ini bahwa pelayanan kami tetap berjalan, cuman hanya menyesuaikan protokol kesehatan. Ya, jangan sampai masyarakat menyangka bahwa tidak berjalan, tapi pelayanan tetap dibuka dengan menyesuaikan kondisi yang saat ini terjadi. Karena juga pendapatan masyarakat kita terutama pada awal-awal itu dan terutama karena orang-orang kampung mengambil upah juga susah karena orang tidak menyediakan juga lapangan pekerjaan. Makanya oleh BKKBN juga untuk
menghindari putus pakai alat kontrasepsi, maka kita melalui PLKB didampingi dari Puskesmas, maka diadakanlah pemberian pil dan kondom secara gratis, didatangi rumah-rumahnya, tidak boleh berkumpul juga. Oh, didatangi rumah-rumah langsung. Langsung Oh, diserahkan. yang diserahkan oleh PLKB. PLKB bersama didampingi bidan, karena kan harus melalui prosedur juga penyerahan, karena itu kan obatnya termasuk obat keras. Nah, jadi itu. Tapi sampai sekarang bahwa pil dan kondom itu tersedia, Pak ya? Tersedia, Cukup. cukup. Puskesmas juga. Semuanya tersedia. Jadi sekarang, dan pada awalnya juga kan aseptor juga was-was datang ke Puskesmas, karena di sana kan banyak orang, akhirnya kan mereka menunggu juga. Nah, tapi pada akhirnya sekarang sudah mulai berkunjung, semuanya berobat hampir seperti biasa. Jadi karena dianggap sudah, kadang-kadang sudah menyalahi pula aturan, nggak pakai masker juga mereka datangnya juga. Nah, jadi memang harus kita sampaikan kalau datang itu tetap harus pakai masker dan pakai juga jarak cuci tangan itu harus tetap dilakukan. Itulah salah satu karena vaksinnya belum ada. Pak, mungkin ya BKKBN ini kan tidak hanya mengurus masalah KB saja, Pak ya. Ya. Bukan hanya kontrasepsi, ya, dan juga masalah kependudukan, Ya. terus pembangunan keluarga. Itu maksudnya seperti apa? Jadi BKKBN ini kan dikenal orang kalau dulunya itu cuma kontrasepsi. Di zaman era Ya, Orde Baru. ya Orde Baru. Nah, tetapi sebenarnya semenjak Orde Baru berganti itu udah beberapa kali juga berganti, baik logonya juga, kemudian programnya juga. Yang sebelumnya program itu KKBPK, kependudukan, keluarga berencana pembangunan keluarga, itu berjalan beberapa tahun. Nah, kemudian pada awal tahun 2020 ini dengan kepala Pak Hasto Wardoyo itu membranding menjadi Bangga Kencana. Jadi pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Mengapa menjadi Bangga Kencana? Karena pada dasarnya khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, total fertility rate itu kemampuan seorang ibu untuk melahirkan semasa masa suburnya itu antara 2 sampai 3 anak. Jadi cuma 2,3 lagi. 2,3 ya. Nah, kalau 2,3 itu memang penduduk tumbuh seimbang itu nanti di harapan kita tahun 2024 itu sudah 2,1. Itu penduduk tumbuh seimbang, NRS sama dengan 1. Nah, cuma masalahnya sekarang ini kualitasnya yang rendah. Indonesia kualitas. Jadi Indonesia itu negaranya besar, nomor 4 di dunia setelah negara Cina, Amerika, kemudian India, kemudian Amerika, Indonesia. Tapi berbanding terbalik dengan kualitas yang dia punya. Kualitas SDM-nya sangat rendah. Pendidikannya cuma tamat SD. Kematian ibunya masih tinggi, sangat tinggi. Kemudian juga pendapatannya masih rendah. Memang harapan Presiden kalau pidato itu disampaikan tahun 2045, harapannya bahwa bangsa Indonesia ini akan menjadi lima besar dunia dalam bidang ekonomi. Inilah yang kita persiapkan BKKBN salah satunya. Itu menyiapkan sumber daya melalui sekarang bonus demografi. Persiapan sumber daya manusia itu harus dipersiapkan sebaik mungkin. Pendidikannya ditingkatkan, kalau yang putus sekolah itu dibuatkan pelatihan oleh dinas yang dinas-dinas yang memang membidangi itu kan, bisa tenaga kerja. Mereka dibuatkan latihan sehingga memang semasa umur 15 sampai 55 tahun itu memang produktif. Nah, kita kan kalau bonus demografi itu kan masa kerjanya lebih banyak, orang yang bekerjanya lebih banyak dari yang tergantung, tapi harus dipersiapkan masa produktifnya itu segitu banyaknya dibandingkan dengan yang bergantung. Kalau sekarang kan masih banyak yang bergantung daripada ketika usia masa produktif itu lebih banyak, itu akan lebih menguntungkan bagi bangsa Indonesia. Jadi masalahnya itu kan tadi BKKBN ini kan bukan ngurus masalah KB saja,
pembangunan keluarga itu dia sebenarnya BKKBN mengurus siklus hidup manusia. Siklus hidup. Hidup mulai dari dia lahir sampai dia meninggal, sampai mati, sampai meninggal dunia. Itu bebannya berat, tetapi orang tidak tahu. Maka ini salah satu media yang ingin kita sampaikan nanti dibaca oleh masyarakat, didengar oleh masyarakat bahwa BKKBN itu mempunyai tanggung jawab mulai dari mengandung. Bukan ini kita sampainya kalau BKKBN tugasnya cuma pengasuhan. Jadi memberitahu saja kepada orang. Kalau gizinya kan tugas dinas kesehatan. Jadi kita sampaikan bagaimana kalau mengandung itu harus bagaimana. BKKBN memberikannya tahunya bahwa paling tidak setiap selama kehamilannya 4 kali harus diperiksa kehamilannya. Gizinya harus yang dimakan juga harus cukup. Supaya anak yang dilahirkan nanti anaknya sehat, cerdas, pas tidak stunting. Jadi pas nanti dia lahir, anaknya sehat, tidak stunting. Tentu nanti kalau dia tidak stunting nanti menjadi remaja. Remajanya itu juga menjadi remaja yang sehat. Remaja yang sehat, cerdas bagaimana? Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dalam program genre, tidak minuman keras, kemudian tidak narkoba, kemudian juga tidak melakukan seks sebelum dia menikah, dan tidak merokok. Kalau dulu belum, tapi sekarang merokok itu juga besar pengaruhnya terhadap kesehatan manusia. Jadi apalagi remaja, apalagi di Bangka Belitung. Bangka Belitung itu termasuk tinggi yang merokoknya di Indonesia. Remaja termasuk tinggi. Remaja, mana kecil-kecil itu udah merokok kalau di kampung-kampung itu. Umur 12 tahun aja udah cepat merokoknya. Itu kan tidak sehat. Yang nanti akan terganggu kepada janin kalau dia sudah berkeluarga. Itu. Kalau dia sudah itu selamat, nanti sudah baik, nanti dia kan tentu akan menjadi pekerjaan juga. Dia nanti pasti yang baik. Dia kan kalau kesehatannya, otaknya sudah, dia pekerjaan di tempat yang baik. Kemudian menjadi lansia juga, nanti pasti lansianya tangguh. Lansianya sehat. Makanya harapan hidupnya tetap lebih tinggi nanti. Makanya ada bina balita, bina remaja, bina lansia. Ya. Ini yang menjadi sebuah program BKKBN. Jadi kalau itu semuanya selamat, maka sebenarnya Indonesia ini kalau itu dijalankan dengan baik, Indonesia ini cepat maju semestinya. Tapi yang jadi masalahnya itu tantangan BKKBN itu banyak, ya. Maka harus melakukan advokasi ke seluruh lapisan, mulai dari remaja, kemudian orang tua yang mempunyai remaja, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian juga pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan provinsi. Seluruhnya harus koordinasi lagi dengan mitra TNI, Polri. BKKBN tidak bisa bergerak sendiri, Pak ya? Ya nggak bisa bergerak sendiri. Maka itu harus disampaikan. Kalau itu sudah satu paham, insya Allah Indonesia ini cepat maju, nggak bisa dilawan sebenarnya. Di Bangka Belitung ini Pak, masih ada juga ya Pak ini yang nikah muda Pak. Itu seberapa besar Pak pengaruh nikah muda itu terhadap kesehatan, terhadap sumber daya manusia juga? Sebenarnya kalau menikah muda itu, kalau yang saya dapat dari kepala BKKBN, karena saya bukan orang kesehatan, BKKBN itu dokter ya. SPOG. Kalau umur di bawah 20 tahun itu, lingkar ibu dia kalau melahirkan itu dia 10. Harusnya kalau batasnya itu kalau 21 tahun itu lingkarnya 10. Anak itu pasti dia di bawah 10. Anak yang akan dilahirkan itu kecil. Artinya lebih kecil kan? Pinggulnya tuh. Sekarang ini kalau dia menikah di usia muda itu tidak sampai 10 masalahnya. Itu dari segi dia melahirkan kan. Itu juga itu yang salah satu mengakibatkan kematian bayi, kematian orang anaknya, orang tuanya juga, karena darah kan. Itu kan sering kalau nikah muda itu sangat berisiko, pasti berisiko. Itu dari segi melahirkannya. Sebenarnya kan kalau kita lihat sebenarnya yang masih muda itu kecerdasannya juga kurang. Kecerdasan bayi. Ya, bahkan
kan menurut Pak Dr. Pasri Jalal, Profesor Pasri Jalal itu mengatakan bahwa 20% 20%. wanita yang menikah di bawah usia 20 tahun itu anaknya stunting. Stunting berarti tidak 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 seperti orang biasa ya, dari pertumbuhannya. segi, ya, dari segi ekonomi dia tidak cukup. Dari segi mental dia belum siap. Dari segi fisik juga dia belum siap, seperti melahirkan dia sebenarnya belum siap. Itu bahayanya. Nah, maka di Bangka Belitung ini termasuk nikah dininya juga besar. Ya. Kehamilan yang tidak diinginkan itu tertinggi di Indonesia 29,9. Kehamilan tidak diinginkan. Ya. Nah, tertinggi di Indonesia hasil sekap tahun 2019. Inilah yang dikejar oleh gubernur, terutama menyampaikan kepada kita, tolong kepada anak remaja ini diberi porsi lebih oleh BKKBN pusat juga. Programnya, program genre itu menjadi program ProPN, proyek nasional. Karena begitu pentingnya suatu generasi bangsa itu, jadi perhatiannya kepada remaja-remaja ini. Karena remajanya itu lebih dari 66 juta jiwa. Ya, itu mungkin banyak sekali. Salah satu sasaran ya. BKKBN sekarang kan milenial. Makanya ada rebranding, logo, kemudian tagline. Sekarang apa? Kalau dulu dua anak cukup. Sekarang 2 anak lebih sehat. 2 anak lebih sehat. Lebih sehat sekarang. Ya. Dan salah satu sasaran di BKBBN di era baru ini adalah milenial. Kenapa? Karena remajanya tadi kan jumlahnya banyak sekali. Ada genre generasi remaja dengan sampai kegiatan. Ya, karena kan kalau kita membawa yang cara lama tentu nggak masuk di mereka. Jadi caranya harus merubah, mengikuti mereka supaya mereka menerima. Coba kalau kita tanyakan KB, mereka nggak bisa jawab juga, kan? Nah, berapa banyak? Jadi caranya karena tidak menarik mereka. Nah, kalau cara lama, makanya dirubah caranya supaya mereka tertarik. Mungkin seperti ini lambangnya juga mereka gaya baru mereka remaja itu. Nah, ini kan hati, cinta hati dengan hati ya, dengan hati. Pak, mungkin Bapak sudah di BKBN sudah sangat lama, Pak. 28 tahun. 28 tahun Pak Fajar. Ya mungkin bisa bercerita sedikit Pak sebelum kita tutup ini tentang BKKBN di awal-awal Bapak bekerja di BKBN dengan BKBN di saat ini Pak. Seperti apa Pak perbedaan Pak? Mungkin ada perbedaan, ada kemajuan seperti itu Pak. Kalau dulu kan BKKBN ini banyak sekali hambatan-hambatannya karena belum banyak mereka yang paham tentang program. Orang tahunya dulu memang kontrasepsi semuanya karena memang dulu anaknya banyak. Memang anaknya rezeki kalau dulu Pak. Dulunya itu yang nampak sekali. Kalau sekarang ini kan tidak hanya masalah anak, karena anak rata-rata orang sudah anaknya sedikit. Kalau anaknya banyak malahan dicemoohkan kawan, nggak usah diomong, dia malu sendiri. Kalau anak berapa, dia jawabnya juga susah. Padahal anaknya misalnya 5, dia susah jawabnya. Kalau dia anak 4 dia kan 2 pasang. Nah itu perbedaan. Kemudian tadi sampaikan perbedaan yang menyolok tadi sekarang lebih banyak ke pembangunan keluarga. Ya karena keluarga itu yang paling terpenting. Jadi untuk apa yang paling berharga keluarga, untuk majunya suatu negara itu tentu yang paling penting itu adalah keluarga. Miniatur negara kan adalah keluarga. Keluarga sehat, kelurahan sehat, kecamatan sehat. Jadi kalau di kecamatan sehat, maka kabupaten sehat, negara terus kuat, provinsi sehat, negara kuat. Pasti kuat negaranya. Iya. Terima kasih Pak Fajar informasi yang hari ini yang telah disampaikan. Kami juga turut mendoakan supaya BKBN tetap tangguh dan tetap kuat menghadapi pandemi ini dengan se-upgrade kegiatan untuk masyarakat dan semoga apa yang menjadi target
BKKBN di tahun 2020 ini bisa tercapai. Iya. Baik pembaca Bubble Post dan bubblepost.co yang berbahagia, demikian dari kami. Ada pesan Mama yang mengatakan bahwa di masa saat ini kita harus rajin 3M. Apa itu 3M? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Karena dengan 3M itu, maka kita akan insya Allah terhindar dari COVID-19. Sekali lagi terima kasih Pak Pajang. Selamat sore pemirsa. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Religion.